Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di kelas media sosial pertemuan ke-6. Dan kali ini kita akan membahas realitas media sosial bagian 2. Minggu kemarin kita udah bahas media sosial, realitas media sosial bagian 1 dilihat dari berbagai perkembangan budaya masyarakat ya. Ruang terpublik dan ruang privat. Oke, sekarang kita mau bahas mengenai, hari ini kita akan membahas ekologi media, komodifikasi budaya, free culture, dan participatory culture. Kita mulai dari aktivitas medsos dulu. Nah, apa yang dilakukan manusia dalam aktivitasnya di medsos? Biasanya adalah melakukan sosialisasi. Maksudnya gimana? Yaitu membawa pengalaman sosial, yaitu di dunia nyata, ke dalam media sosial. Dan media sosial tidak hanya menghadirkan dunia objektif, tapi juga dari berbagai macam konten-konten, hiburan, informasi, ya, yang tujuannya tadi untuk memudahkan sarana kita bersosialisasi dan membangun komunitas. Apa itu ekologi media? Teman-teman bisa lihat nanti di sini ya sumbernya. Asumsinya begini, media itu tidak sekedar sarana, tapi juga bagian yang menghasilkan atau mendorong budaya baru. Di dalamnya ada identitas individu maupun kelompok. Menurut Aristoteles, manusia itu adalah makhluk sosial yang berpengetahuan, dilandaskan logika dan fakta. Media sosial dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi individu maupun kelompok. Ini menarik teman-teman, bahwa media sosial itu kan dipengaruhi oleh teknologi. Nah, kalau asumsi ekologi media tuh mengkaitkan media itu bagian dari lingkungan. Jadi bagaimana media itu misalnya menggerakkan lingkungan, tadi ya mempercepat kebudayaan, memengaruhi perilaku-perilaku yang baru. Jadi ada beberapa asumsi. Pertama, bagaimana media melingkupi seluruh tindakan masyarakat. Kedua, bagaimana media itu mempersepsi, mengorganisasi pengalaman manusia. Ketiga, menyatukan dunia. Nah, ini kan sebetulnya memang terjadi sama kita ya. Kayak misalnya gimana sih media itu melingkupi seluruh tindakan masyarakat. Semua tindakan kita ada di media, diliput sama media. Dari mulai kesehatan, pendidikan, olahraga, ada. Mempersepsi dan mengkoordinasi pengalaman manusia. Jadi opini-opini orang itu ya bisa juga mempengaruhi opini kita. Gimana caranya kita menjaga kesehatan melalui pendapat dokter-dokter, pendapat para ahli, itu kan mempengaruhi kita. Ketiga, akhirnya menyatukan seluruh dunia. Nah, melalui apa? Melalui komunitas-komunitas. Ada yang senang K-pop. Ada yang komunitas Vespa, ada yang komunitas grafis dan macam-macam. Ya. Bedanya medsos sama TV. Nah, medsos dan TV bedanya apa? Kalau TV, kalau menurut ya Briggs dan Peterberg, sama aja sebenarnya. Bedanya medsos itu tanpa ada sensor ya. Tidak ada kalau di media massa TV itu ada namanya gatekeeper. Medsos nggak ada. Jadi semuanya itu diserahkan kepada penggunanya. Ya. Ada istilah homofili. Apa itu? Kecenderungan menarik perhatian banyak orang, memiliki kesamaan pandangan. Jadi kita cenderung membuka konten-konten yang kita pikir itu baik buat kita, yang kita punya preferensi yang sama. Gitu ya. Misalnya hal-hal yang lucu kan, lucu juga kan subjektif ya, buat saya lucu, buat orang lain belum tentu lucu. Kita akan skip buat jokes atau humor yang kita nggak anggap menarik buat diri kita. Ya. Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, ini kita masih menyinggung masalah ruang publik ya, bahwa namanya ruang publik itu kemarin kita udah bahas akan muncul secara adanya rasional. Tapi pendapat Habermas ini tuh dibantah oleh Nancy Fisher yang dia bilang bahwa kalau Habermas mah itu hanya terjadi pada ruang publik yang punya uang aja, yang kapitalis. Sementara buat orang-orang yang nggak punya uang, orang-orang yang terpinggirkan tetap aja nggak bisa nikmatin ruang publik gitu, katanya Nancy begitu. Ya, nggak terwakilkan. Jadi bagaimana kita melihat media massa emang tergantung perspektif kita ya teman-teman. Kalau orang nggak punya pulsa, nggak punya gadget ya, artinya dia nggak bisa nikmatin itu. Jadi nggak terbangun tuh ruang publik itu. Ya.
Isi media massa dipengaruhi oleh ideologi, ekstra media, organisasi media, rutinitas media, dan individu. Nah, teman-teman, adanya media sosial akhirnya itu mempertegas bahwa ada teori respon aktif teori bahwa user halayak itu aktif. Itu mempertegas itu gitu, karena dulunya sebelum adanya respon aktif teori, media itu memegang kendali penuh terhadap preferensi atau perhatian audiens. Tapi sekarang enggak, audiens yang memegang kendali. Kalau gua nggak suka, ya gua nggak nonton, gua skip iklannya, kayak gitu. Jadi di sini dibilang media sosial dimanfaatkan secara maksimal untuk ruang publik karena minimnya pengaruh dari berbagai faktor. Jadi buat orang-orang yang menggunakan media sosial karena dia mau meminimalisasi pengaruh dari berbagai faktor yang mempengaruhi media massa selama ini. Gitu. Ini menurut Shoemaker. Ada istilah lain, komodifikasi budaya. Komodifikasi budaya ini biar gampang begini, komoditas. Nah, mikirnya komoditas barang dagangan kan. Nah, bagaimana sebuah budaya itu dijadikan barang dagangan. Ini udah banyak kita lihat di acara-acara atau di konten-konten media sosial, bahkan konten TV, bahkan yang kita tonton selama ini yang buat suka, yang K-popers segala macam, itu kan sebetulnya bagaimana budaya itu dikomodifikasikan, maksudnya dijual belikan gitu loh, jadi barang dagangan ya. Kita nonton K-pop, kita nonton anime dan segala macam, itu kan sebetulnya cara kerjanya begitu ya, budaya Jepang, budaya Korea, budaya Cina, budaya India kan begitu ya. Salah nggak? Ya enggak lah, justru salah satu cara untuk bertahan kalau menurut saya daripada ekspor sumber daya alam, ya sumber daya budaya yang nggak akan habisnya, ya nggak ada habisnya kalau kita ekspor atau misalnya memproduksi itu. Pendapat dari Ariel Haryanto mengatakan bahwa yang namanya budaya populer itu bentuknya ada suara, gambar secara komersil dan massal diproduksi, di dalamnya adalah film, musik, busana, dan acara televisi. Jadi arah komunikasi budaya adalah konten kreatif gitu ya, konten yang kreatif yang dibawa, diproduksi dari budaya. Budaya populer pengertiannya merupakan proses memasuk komoditas satu arah. Menurut Dennis McQuail, ada 3 aspek penting dalam penggunaan budaya. Pertama, harapan untuk keterlibatan secara umum. Kedua, selera individu. 3, pengalaman imajinatif. Harapan. Kenapa sih suka nonton drama Cina gitu? Karena mirip ya sama budaya Indonesia gitu. Keadaan sosialnya mirip. Terus selera individu, ya seleranya mungkin karena artisnya atau aktor dan aktris cantik dan ganteng, atau propertinya bagus gitu, enak dilihat. Pengalaman imajinatif, pengennya kayak begitu tuh kalau punya jodoh. Nah, itu kan bisa begitu ya teman-teman. Harapan, selera individu, dan pengalaman imajinatif. Perbedaan motivasi ini menjadi dasar proses penggunaan produk budaya. Jadi kenapa satu budaya atau satu acara TV itu sangat digandrungin? Ya, bisa ini pengaruhnya itu dari sini. Kebudayaan dapat disebut sebagai motor penggerak interaksi berbagai domain sosial. Melalui media sosial, seorang dapat melahirkan budaya mereka sendiri untuk dibagi kepada orang lain. Komodifikasi halayak, tadi kan budaya, sekarang halayak. Nah, ini sebetulnya mirip yang pernah saya jelasin free labor gitu ya teman-teman, bahwa halayak itu juga diperjualbelikan. Kita nggak usah heran kalau mau centang biru ada jual beli followers ya, itu kan juga sama bagian dari sini ya. Apa yang mendorong komodifikasi halayak? Pertama, teknologi, situasi politik dan masyarakat, ketergantungan fungsi dan kebutuhan, dan manusia dilihat dari kelompok sosial. Ya, ini paling gampang banget dilihatnya dari jual beli followers ya. Tuh ya. Karena ada teknologi yang bikin orang tuh pengen centang biru, kemudian ada situasi politik. Kita ngomongin politik bukannya masalah pemerintahan aja ya. Masalah lain gitu ya, juga jual beli gitu, pengen
cepet terkenal. Kalau cepet terkenal bisa nerima endorse artinya duitnya juga makin banyak kan, begitu ke arah situ. Terus ketergantungan fungsi dan kebutuhan. Tadi ya kalau misalnya tujuannya mau jadi endorser, berarti kalau itu harus banyak followersnya gitu. Manusia dilihat dari sisi kelompok sosial ya. Kalau misalnya dia centang biru, dianggapnya dia tuh udah hebat, udah wow centang biru lo gitu, kayak gitulah ya. Jadi ada seperti itu. Kebudayaan dapat disebut sebagai motor penggerak. Tadi udah ya. Dinamika kebudayaan. Budaya populer dicirikan dengan budaya yang cair. Budaya yang cair tuh yang kayak gimana ya? Bisa ke mana-mana. Misalnya apa? Misalnya kayak TV atau YouTube atau itu kan bisa isinya tentang budaya tradisional, cerita-cerita. Artinya bisa dipakai di mana aja, orang bisa nonton kapan aja gitu. Itu maksudnya seperti itu. Budaya yang cair bisa kemana-mana. Ya layaknya benda cair, layaknya air kan begitu ya. Bisa mengalir kemana-mana. Bisa dipakai atau dijadikan alat untuk interaksi kemana-mana. Free culture ini sumbernya. Secret are lies, sharing is caring, privacy is theft. Secret are lies, kalau rahasia itu adalah kebohongan, jadi orang yang berbohong itu banyak rahasianya. Sharing is caring, kalau kamu sayang maka harus sharing. Jadi privacy is theft katanya. Kalau kamu keep, kalau kamu punya rahasia, kalau kamu simpan sendiri, itu namanya kamu mencuri. Jadi kayak begini ya teman-teman, gara-gara ada free culture. Free culture itu apa sih? Free culture budaya bebas di dunia maya. Nih dia. Menurut Manuel Castells ada empat struktur yang bikin keadaan kita jadi kayak begini sekarang gara-gara ada media sosial. Pertama, techno-meritocratic culture. Jadi free culture melahirkan culture atau kebudayaan yang baru yang lain. Techno-meritocratic culture itu budaya yang lahir karena adanya perkembangan teknologi, sehingga orang yang berprestasi itu nggak perlu ditentukan dari misalnya keluarganya siapa, duitnya seberapa. Enggak, dia bisa terkenal, bisa dianggap berprestasi karena usahanya sendiri. Benar ya? Gara-gara ada media sosial, orang mau jadi artis, mau jadi endorser itu nggak perlu merintis lagi dari kalau kita mau jadi musisi kan dulu harus ikut festival di sana di sini gitu ya, panjang gitu. Tapi ini enggak. Ya, Alif Cepmek misalnya ya, dia akhirnya terkenal gara-gara kamu nyanyi gitu. Langsung diundang kemana-mana, dapat endorse kemana-mana gitu. Jadi dia usaha sendiri ya, melewati batas-batas siapa keluarganya atau siapalah. Banyak ya contoh-contoh artis Instagram yang dia muncul karena dia usaha sendiri gitu, bukan karena bawa-bawa ketenaran orang tua, keluarga, atau karena dia memang terlahir kaya raya. Enggak. Itu namanya techno-meritocratic culture. Prestasi yang dia bawa benar-benar asal usaha sendiri dan ditolong oleh teknologi. Hacker culture, budaya meretas. Hacker culture ini biasanya kita anggapnya negatif ya. Jadi gimana ya caranya dapetin software atau misalnya dapetin film gitu dengan cara meretas. Di sisi lain ini negatif ya. Di sisi lain juga orang jadi meningkatkan viewers terhadap misalnya film tersebut atau terhadap artis tersebut. Virtual communitarian culture, komunitas virtual, budaya komunitas virtual ini juga banyak ya teman-teman. Misalnya ya contohnya itulah komunitas-komunitas fandom, nah itu kan juga muncul. Dan entrepreneurial culture. Wah ini banyak banget. Kemarin ngobrol sama salah satu peserta UMKM, jadi banyak orang-orang yang muncul sebagai entrepreneur online. Jadi misalnya dia bikin review, dia bikin tutorial. Jadi dia berusaha entrepreneur, wirausaha. Nah, ini muncul ya. Di luar kenyataan tersebut, teknologi mendorong lahirnya hukum baru, yaitu monopoli media. Nah, tapi sebetulnya walaupun free, ya nggak free-free banget.
ada monopoli media. Maksudnya gimana? Kayak misalnya gini, YouTube. Nah ya, YouTube itu ya kalau mau kalau mau jadi trending dan segala macam, mau nggak mau harus ikut aturannya si YouTube. Gitu. Misalnya mau dimonetize harus 2000 jam misalnya ya, 1000 subscriber dan harus ikut semuanya. Jadi platform lain kalau mau itu ya mau standarnya YouTube gitu. Jadi yang namanya free culture ternyata enggak free juga, harus ada pengorbanan, harus ada usaha, dan ternyata ada kapitalisme juga di situ. Ya, terus kini pelaku monopoli memanfaatkan ketakutan terhadap teknologi. Ayo lo kalau nggak ikut aturan ini, lo bisa di-ban atau nggak dapat monetisasi. Nah itu kan sama aja ternyata ya, melahirkan kapitalisasi baru. Meskipun pada saat bersamaan korporasi menggunakan teknologi yang sama mengendalikannya. Free culture tidak bertentangan atau bersaing dengan hak cipta. Free culture melalui turunan-turunannya seperti Creative Commons, Domain, Copy Theft, dan Free Source dan lain-lain justru berusaha melengkapi. Ya, free culture nih kayak misalnya gini, teman-teman mau nyari buku ya, tapi kan kalau kita beli mahal, terus kita mertas, mana sih buku, dan itu kan banyak ya teman-teman, kita bisa kayak begitu. Atau itu melanggar nggak sih gitu? Karena udah di-share ya, udah open, jadi udah milik bersama gitu. Walaupun buat penulisnya itu nggak rela mereka, begitu ya. Tapi karena udah di-share ya itu konsekuensinya. Atau enggak misalnya itu kan buku ya, film atau apa ya, kegiatan-kegiatan lain lah ya. Nah, jadi di sini dibilang bahwa ini berusaha melengkapi hak cipta gitu. Tapi biasanya yang kita bisa download ya kalau misalnya kayak buku itu bukan buku baru ya, buku-buku yang ya udah 5 tahun, 6 tahun, nah itu biasanya bisa. Kalau yang buku baru kita masih bisa baca aja, nggak bisa download gitu. Jadi tujuannya adalah sebetulnya untuk melengkapi, dan kalau dimanfaatin ini bagus buat kita menambah wawasan, menambah cara berpikir kita ya. Konsep free culture. Free culture, open source, dan open knowledge bagian dari Aural Archipelago. Ya, tadi udah dijelasin sebetulnya ya, bahwa ini bukannya mau mencuri, tapi ini melengkapi menurut free culture. Tapi ya, bahwa konsep pemikiran free culture menekankan bahwa ide halayak yang kita hirup, idenya, bukan hak ciptanya, harusnya begitu ya, idenya. Ya terus terang aja, berbagai buku yang saya dapetin untuk materi ini juga mengadopsi free culture, nyarinya di internet terus kemudian saya baca gitu. Tapi kan tadi tuh sumber-sumbernya harus kita lengkapin, ini bukan kata saya, ini ada bukunya, silakan teman-teman nanti cari gitu. Kalau misalnya tertarik ya belajar lebih banyak, silakan ya, kita mengumpulkan aja gitu. Nah seperti ini ya free culture contohnya nih ya. Apakah dengan begini Ibu Sri Mulyani menjadi orang Korea? Ya enggak. Ya ikut senang aja pakai baju hanbok. Ini juga begitu. Isospeed apakah jadi orang Jawa? Ya enggak juga. Enggak. Tujuan non-komersial free culture adalah open knowledge, supaya kita jadi sama-sama belajar. Kita belajar tentang budaya orang, kita belajar tentang hal baru. Itu ya idenya aja. Tapi sekali lagi hak ciptanya tetap punya orang ya, disematkanlah hak cipta itu ya sebagai penghargaan kepada pemiliknya. Dampak free culture pada profesi desainer grafis. Oke, ini dia nih yang penting. Dampaknya apa buat kita? Adanya software atau AI ya, bikin kerjaan kita ini di satu sisi makin gampang, tapi makin jadi pengetahuan umum. Akhirnya kita nggak punya skill khusus yang bisa bikin orang itu distinguish gitu, berbeda dengan karya orang. Nah
Problemnya berarti di situ dong. Kalau skill, orang bisa punya skill yang sama, bahkan orang lain punya lebih. Kalau gitu perbedaannya desainer grafis dengan non desainer grafis di mana? Karena sekarang orang udah bisa bikin video sendiri, pakai AI, bisa bikin script sendiri gitu, bisa bikin logo sendiri pakai aplikasi. Dampak free culture pada profesi desainer grafis ya. Nomor 1, perlindungan privasi dan penggunaan data pribadi melahirkan surveillance capitalism. Jadi orang yang bisa bertahan adalah orang yang punya modal, punya skill lebih. 2, lebih banyak layanan gratis, lebih banyak data gratis, maka lebih banyak pengawasan untuk memprediksi perilaku. Ini teman-teman buat tugas akhir aja saya tuh banyak nemuin pakai yang gratisan, misalnya free pick segala macam. Padahal kan harusnya nggak boleh gitu ya. Harusnya kita bikin sendiri. Nah ini berarti pengawasannya juga harus ditingkatkan. 3, jagat digital adalah ruang tanpa hukum terbesar di dunia. Lalu bagaimana cara mengatur jagat digital ini? Bagaimana pula menghukum para pelanggar di jagat digital, apalagi lintas negara. Jadi ada hukum yang harusnya mengakomodir masalah ini ya, masalah jagat digital, terutama piracy, terutama pelanggaran hak cipta. Terus praktik monopoli, rantai periklanan digital didominasi perusahaan raksasa di Amerika Serikat seperti Google dan Facebook. Iya, Facebook sama Google ini punya aturan-aturan dia sendiri ya. Kita kalau mau mau dapetin iklan dari mereka ya ikut aturan mereka. Kita sementara yang tempat lain nggak dapat kesempatan ini. Kuncinya adalah peningkatan keterampilan. Nah itu dia, skillnya ditambah, dan literasi media, keterampilan literasi media. Gitu. Jadi dampaknya buat kita nih sangat besar teman-teman. Kalau nggak bisa kita atasin ya nggak bertahan kita ya. Nanti saya mainkan ini di itu aja ya, di Jimit. Ada lagi namanya participatory culture. Apa sih itu partisipatif, budaya partisipatif? Ini muncul ditandai dengan munculnya YouTube, sehingga anak-anak muda, selebriti itu juga bergairah untuk bikin konten. Tapi di sisi lain juga ada pembajakan karena film-film dan segala macam dilepas begitu ya aja. Akhirnya YouTube bikin aturan mengenai hak cipta, terus juga munculnya perundungan cyber dan masalah moral. Ya, YouTube itu juga akhirnya melahirkan, karena ada masalah-masalah yang tadi ya, trending topic, algoritma, akhirnya YouTube melahirkan YouTube Kids tahun 2012. YouTube punya slogan broadcast yourself. Ini participative culture. Poinnya adalah bahwa seorang penikmat ya, user atau pengguna adalah juga seorang pembuat atau produser, prosumer, produser sekaligus consumer. Itu maksudnya participatory culture, budaya partisipasi aktif. Menurut Henry Jenkins, participatory itu diawali dengan tulisan di Henry Jenkins tahun 2006 tentang YouTube ya, kemudian tadi ya dilanjutkan oleh Burgess ya. Nah, Jenkins tahun 2006 bilang bahwa tadi tuh teori budaya konsumen, consumer culture, itu awalnya consumer culture berubah menjadi participatory culture dengan adanya YouTube. Kita bisa bikin konten sendiri gitu. Audiens adalah aktif, produktif, distributif, dan interpretasi berbagai macam kebudayaan. Dampaknya gara-gara ada ini ya, meningkatkan kerjasama, pengertian antar budaya. Jadi kita paham ya kalau budaya negara ini begini. Jadi belajar. Gerakan ini dianggap sebagai gerakan kemerdekaan dalam produksi dan konsumsi media. Dan setiap orang punya keterampilan unik mempromosikan hal-hal yang mereka pikir itu menarik. Participatory culture ada dua logika. Yang pertama, if it doesn't spread, it's dead. Kalau dia enggak disebarin lagi, maka mati.
Kedua, involve audience activity. Harus ada audience yang aktif. Jadi kalau kita ngelihat konten di YouTube gitu ya, norak ini lagi ramai ada rapper asal Amerika yang bikin lagu, kemudian lagunya tuh dihujat sama banyak orang, termasuk I Saw Speed tuh ngomong, lu lagunya nggak enak segala macam. Kalau kita lihat dari konsep ini ya, if it doesn't spread, it's dead. Jadi nggak apa-apa dihujat, yang penting nggak mati. Kedua, karena dihujat, akhirnya partisipasi aktif dari audiens makin banyak. Akhirnya itu medianya makin dibicarain orang. Itu adalah strategi. Itu adalah contoh participatory culture. Tapi kan jadi jelek bu diomongin orang. Tapi dia nggak mati, dia terus-terusan naik ya viewersnya. Media sosial merupakan ekspresi budaya partisipatoris dengan karakter yaitu disebarluaskan. Ini bisa disebarluaskan. Kalau kita udah tahu konten kita bisa disebarluaskan, maka hati-hati bikin kontennya. Bentuk afiliasi participatory culture, bentuk-bentuknya, bentuk-bentuk dari participatory culture. Afiliasi itu tergantung idolanya. Jadi kita nih misalnya sering nonton channelnya siapa, nah itu kita sangat dipengaruhi oleh idola kita itu atau channel kita itu ya. Termasuk fandom ya, fandom nih bagian dari afiliasi. Ekspresi, bagian dari ekspresi. Ada contohnya Wattpad, DeviantArt, TikTok, Snapchat. Jadi untuk mengekspresikan perasaan kita ya, ide-ide kita. Itu semua orang bisa bikin cerita di Wattpad ya, bikin DeviantArt bisa bikin karya visual. Collaborative problem solving, fandom ini nama aplikasi-aplikasinya ya, fandom Amino. Sebagai circulation, bentuknya anggota konten dimintai padahal sudah ada hak cipta membuat jadi gitu. Berbagai konten bisa kita share, terus bikin subtitle kan itu banyak tuh, ada drama nggak ada subtitlenya, terus orang-orang rame-rame bikin subtitle gitu. Itu namanya circulation. Kemudian dibagi lagi. 5. Ini bukan dimintai ya, diminati. 5. Theory of creativity. Nih, jadi ini lucu nih teman-teman, nanti saya akan bahas lebih lanjut di kelas ya. Theory of creativity. Kreatif atas karya kreatif gitu. Jadi ada film misalnya bagus, terus karena kita nggak suka endingnya, terus kita bikin cerita sendiri ya yang endingnya adalah begitu. Itu kan banyak ya, fan made, fan art, fan fiction gitu kan. Nah kayak gitu. Oke, ini ada film-film yang akan saya putar nanti ya. Baik teman-teman, segitu dulu materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.